warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Haki, kembali lagi bersama kita di Parde Kultum. Bersama saya Uzab Gozi. Dan saya Ustadz Ali. Kami di sini akan membawakan suatu kisah berjudul Kisah Ashabul Ukhdud. Yang mana kita juga akan menemani berbuka puasa kalian. Insya Allah. Oke. Penasaran kan gimana kisahnya? Yuk simak bareng-bareng. Dahulu kala ada seorang pemuda yang hidup di sebuah kerajaan, yang mana kerajaan tersebut menyembah si raja dan tidak menyembah Allah. Tapi pemuda ini dengan teguhnya dia menemukan sebuah agama, yaitu agama tauhid yang senantiasa beribadah dan juga menyembah Allah semata. Ia terus mengasah ilmunya, mengasah keimanannya bersama seorang guru. Pemuda ini bernama Gulam. Ia adalah seorang pemuda yang beda daripada yang lain. Ia senantiasa menyembah Allah dan juga beribadah kepada Allah. Kabar pun sangat cepat berlalu dan terdengarlah satu kota mengetahui semuanya bahwasanya Gulam mempunyai Tuhannya. Akhirnya raja pun memanggil Gulam tersebut dan memerintahkan para pasukannya untuk mencari Gulam. Akhirnya Gulam pun didapatkan oleh semua prajurit dan dibawalah diarah sampai ke kerajaan. Sesampai di kerajaan, ditanyalah Gulam tersebut, "Hei Gulam, siapa Tuhanmu?" "Tuhan saya Allah," dengan teguhnya dan percaya diri bahwasanya Tuhan saya yaitu Allah. Akhirnya raja pun marah dan ditariklah Gulam oleh para pasukan, diaraklah ke atas bukit. Raja pun dengan sangat marah memerintahkan para prajuritnya ke atas gunung untuk membawa Gulam. Sesampainya di gunung terjadilah sebuah peristiwa, yang mana di peristiwa tersebut gunung pun berguncang sangat keras, dan sesampai di sana semua pun terkecoh, semua pun panik. Akhirnya gunung pun ambles, jatuhlah para prajurit dan tersisalah Gulam. Dengan percaya dirinya, Gulam pun kembali lagi kepada seorang raja. "Ya raja, hai raja yang paling marah, hai raja yang durhaka, hai raja yang suka menindas, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Raja pun marah dan terkaget-kaget melihat Gulam kembali dengan badan yang tegap dan badan yang bersih. Setelah itu raja pun mengutus para pasukannya agar membawa Gulam ke tengah-tengah laut. Akhirnya dibawalah Gulam tersebut dengan menaiki kapal dan diikatlah Gulam di kapal tersebut. Sesampai di pertengahan laut terjadilah badai, yang mana badai itu sangat besar, dan badai mengguncang kapal tersebut dan dihancurkanlah kapal tersebut hingga hancur lebur, dan tersisalah Gulam dengan sebelah papan. Akhirnya Gulam pun berenang. Sesampailah di tepian, Gulam pun berdoa kepada Allah, "Terima kasih Allah sudah menyelamatkanku." Akhirnya Gulam pun kembali lagi kepada raja tersebut. "Hei raja, inilah aku Gulam, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Yaitu raja pada saat itu juga marah dan terkaget-kaget lagi. "Hah? Kok kamu bisa hidup kembali?" "Tidak, aku diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya raja dan para prajurit mengarah Gulam ke pertengahan kota, di taman kota, dan ditontonlah dengan seluruh rakyat kota tersebut. Raja pun memanggil Algojo, yang mana Algojo ini salah satu eksekutor yang paling terbaik di kota itu. Akhirnya Algojo pun mengambil panah dan ditaruhlah Gulam di tengah-tengah tiang, diikatlah Gulam dan ditembakkan panah tersebut kepada Gulam. Melesatlah panah tersebut mengenai dadanya. Warga pun terkaget-kaget melihat Gulam yang tidak meninggal dan tidak wafat, malah asik dengan senyumannya, dengan zikirnya. Masya Allah. Raja pun terdiam dan kaget. "Hah? Kok bisa dia tidak meninggal?" Wah, akhirnya warga pun mencari tahu siapa Tuhannya Gulam.
Akhirnya Algojo tersebut mendekati Gulam. Kenapa kamu tidak mati? Gulam tersebut mengatakan, saya milik Allah SWT. Jika kamu ingin membuat saya meninggal atau membuat saya mati atau wafat, maka katakan dengan Bismillah dengan Tuhannya Gulam. Akhirnya diikut sertakanlah kata-kata tersebut oleh Algojo. Algojo kembali ke posisi semula dan tariklah anak panah dengan sekuat tenaga dengan fokus dan membaca Bismillah atas nama Tuhan Gulam. Akhirnya ditariklah panah tersebut dan dilepaskan. Seketika juga terkena dadanya, kemudian meninggal. Maka semua pun terkaget dan terheran-heran, dan banyak dari warga-warga yang masuk ke dalam agamanya Gulam tersebut, yaitu Allah SWT. Melihat itu, seluruh warga yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua tercengang. Bagaimana mungkin kejadian ini bisa terjadi? Yang sebelumnya panah sudah dilemparkan, tapi Gulam tidak mati. Setelah itu, di kedua kalinya, dengan mengucapkan nama Allah, kemudian Gulam bisa dengan atas izin Allah, ia mati dan wafat. Semua warga pun akhirnya terkejut dan terkaget-kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti ini sebuah kebenaran. Akhirnya dengan spontan, seluruh masyarakat yang ada, mereka semua mengatakan keimanannya kepada Allah selaku Tuhan dari Gulam tadi. Melihat hal demikian, raja dan para Algojo dan juga pasukannya pun terbakar emosinya. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seluruh masyarakat kota tersebut beriman kepada Tuhan Gulam? Akhirnya dengan kemarahan yang memuncak, raja pun memerintahkan kepada seluruh pasukan dan Algojonya untuk membakar bersama-sama seluruh masyarakat kota tersebut. Akhirnya seluruh Algojo dan pasukan pun bertindak. Seluruh masyarakat kota digiring menuju sebuah parit yang besar, yang mana parit dalam bahasa Arab disebutkan dengan kata ukhdud. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam ukhdud tersebut, ke dalam parit tersebut. Setelah sampai di sana, mereka dibakar bersama-sama, dan akhirnya musnahlah mereka semua, masyarakat kota tersebut, dengan keadaan beriman kepada Allah. Satu hal yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana keteguhan dan keyakinan serta keimanan para penduduk kota dan juga Gulam tersebut telah mendominasi dan telah menguasai hati sehingga mereka tidak gentar akan semua ancaman, bahkan kematian yang telah diancam serta kematian yang telah diancamkan oleh raja dan para pasukannya. Mungkin cukup sekian kisah pada sore hari ini. Semoga kisah ini dapat kembali menyegarkan keimanan kita, dapat kembali memberikan kesemangatan kita dalam berpuasa. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sudah sampailah kita pada akhir waktu ini, dan terima kasih yang sudah bisa menonton dan meluangkan waktunya. Cukup sekian dari Ustadz Alif dan Ustadz Gozi. Kami undur diri dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.